Pernah nggak sih kamu cuma baca komentar receh di media sosial tapi kok rasanya langsung nyesek dan kesel sendiri? Atau kamu jadi overthinking cuma gara-gara satu chat yang dibaca tapi nggak dibalas? Mungkin kamu bukan baperan. Mungkin kamu hanya belum paham bagaimana cara mengatur emosi dengan sehat. Apa itu regulasi emosi? Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengelola perasaannya, baik disadari maupun tidak disadari, agar bisa merespons situasi dengan cara yang lebih sehat. Kalau kita nggak bisa mengatur emosi, maka emosi yang akan mengatur kita. Kita bisa marah duluan, ngomel duluan, baru mikir kemudian. Menurut penelitian Damri dan rekan-rekannya tahun 2024, 74% mahasiswa di Indonesia cenderung menyembunyikan emosinya. Sementara 68% diantaranya punya tingkat kepekaan sosial yang tinggi. Artinya banyak dari kita yang sering merasa tidak nyaman, tersinggung, atau kepikiran hanya karena komentar atau tindakan orang lain. Budaya baper dan tekanan sosial. Istilah baper bukan cuma candaan. Dalam psikologi ini berkaitan erat dengan kondisi yang disebut disregulasi emosi, yaitu kesulitan mengelola emosi. Di Indonesia, kita diajarkan untuk menjaga perasaan orang lain. Tapi budaya nggak enakan ini kadang membuat kita menyimpan emosi, memendam marah, dan mengorbankan diri sendiri agar tetap dianggap sopan. Akibatnya, kita terlihat tenang di luar, tapi dalam hati penuh gejolak. Dan sayangnya, saat meledak bisa salah sasaran. Dampak media sosial. Di zaman sekarang, kita setiap hari terpapar opini, komentar, dan perbandingan hidup dari media sosial. Tanpa sadar, otak kita merespons tekanan digital ini seolah-olah itu ancaman nyata. Scroll komentar sedikit saja bisa bikin suasana hati rusak seharian. Apalagi kalau kita sudah terbiasa fokus pada hal negatif alias suka mengulang-ulang masalah di kepala, ini disebut ruminasi. Jadinya kita jadi mudah tersulut, mudah tersinggung, dan jadi sensitif terhadap hal-hal kecil yang sebetulnya tidak penting. Solusi sederhana mengatur emosi. Untungnya cara mengatur emosi itu bisa dipelajari dan dilatih. Berikut beberapa teknik praktis yang bisa langsung kamu coba. 1. Melihat dari sudut pandang berbeda. Coba tanya ke diri sendiri, apa ini masalah besar atau aku cuma lagi capek? 2. Alihkan fokus secara sehat. Misalnya keluar sebentar, dengerin musik atau minum teh hangat. 3. Gunakan metode 5 panca indera. Sebutkan 5 hal yang kamu lihat, 4 yang bisa disentuh, 3 suara, 2 aroma, dan 1 rasa. Ini akan menenangkan otakmu. 4. Gunakan teknik napas dan relaksasi. Tarik napas dalam-dalam sambil bayangkan menghirup kata tenang, dan buang napas sambil bayangkan kata cemas keluar. Tips lanjutan. Tahan napas lalu cipratkan wajahmu dengan air dingin. Olahraga singkat dan tarik napas ritmis sambil tegangkan dan lemaskan otot. Latihan-latihan ini bisa jadi pembeda antara kamu yang reaktif dan kamu yang tangguh secara emosional. Mudah tersinggung bukan kelemahan. Itu bisa jadi sinyal bahwa ada luka, tekanan, atau kelelahan emosional yang belum kamu pahami. Belajar mengelola emosi bukan berarti kamu harus selalu kuat atau bahagia. Tapi kamu jadi tahu kapan harus merespons dan kapan harus diam. Dan itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Di dunia yang makin cepat dan penuh tekanan, justru mereka yang bisa mengelola emosinya dengan baik adalah pemenangnya. Kalau kamu merasa video ini relate sama hidup kamu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu yang sering dibilang baperan. Yuk, kita belajar jadi generasi yang gak mudah meledak karena kita paham cara mengelola diri, bukan karena kita kehilangan rasa.